pertumbuhan ini 8 sampai 10 kali BB lahir. Solusinya kalau kita nggak tahu ya, cek gigi dan timbang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan BB National Channel, channelnya peternakan. Kali ini saya berada di Pasuruan, Jawa Timur, dan kita berada di kandangnya Mr. Wadus Farm. Nah, ini kita akan mencari ilmu sebanyak-banyaknya dengan beliau, dengan suhunya perdombaan. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe video ini, share agar teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu dari beliau. Selamat mengikuti, mari kita simak. Siapa? Lanjut materi domba super apa ini, Pak? Nah, baiklah. Jadi banyak rekan peternak bingung. Iklan begitu sangat luar biasa. Ini domba super, ini betina super, ini calon pejantan maco dan sebagainya. Saya menstandarkan domba super menurut saya, bukan menurut siapa-siapa. Itu saya kategorikan ada banyak. Yang pertama, dari BB lahir. BB lahir ini, kalau kita mengatakan super, kalau dia anak kembar, setidaknya 3 kilo up. Kalau anak kembar. Kalau anak tunggal, 4 kilo up. Tinjauan dari BB lahir. Belum masuk kategori super, Pak. Ada lagi yang lain tinjauannya. Nah, kemudian tinjauan yang kedua, pertumbuhan. Kadang di bobot lahir ini kata cuma 3 kilo, pertumbuhannya per bulan itu lebih dari 2 kali lipat bobot lahir. Saya ulang, bobot lahirnya rendah, katakan 3 kilo atau 3, tapi pertumbuhannya per bulan itu rata-rata di atas 2 kali lipat dari bobot lahir. Cara menghitung gini, sering ini banyak yang keliru. Misal katakan bobot lahir 3 kilo. Di bulan pertama dia menjadi katakan 10 kilo. Maka menghitungnya BB lahir, ulangi, BB 1 bulan, BB umur minus BB lahir dibagi BB lahir. Contoh, 10 BB umur dikurangi bobot lahir 3 sama dengan 7. 7 dibagi BB lahir dibagi 3, maka ketemunya 2/3, kelipatan dari bobot lahir. Itu 2/3, Pak ya? Oh, 1/3, ya. Ini kategori bagus, lebih dari 2 kali. Jadi tinjauan super pertama ini, yang kedua ini, nah, nanti ada lagi yang ketiga. Nah, bobot lahir tinggi, tapi pertumbuhan cuma 1,5 kali bobot lahir. Misal 4 kilo.
Kemudian 1 bulan 10 kilo bobotnya. Maka bobot lahir, bobot umur dikurangi 4 sama dengan 6. Dibagi 4 bobot lahir sama dengan 1, berapa ini? 1,5. Setengah. Cuman 1,5 kali kelipatan. Tentunya lebih bagus yang, karena berpikir masa depan. Tapi ini tinjauan baru 1 bulan. Bulan kedua bagaimana? Ketiga kemana? Makanya di bulan kelima, saya selalu menguji itu sampai di bulan kelima. Berharap pertumbuhan ini 8 sampai 10 kali BB lahir. Kalau 8 kali, saya anggap itu standar. 9 kali, kalau 9 kali, kategori super. Kalau 10 kali, saya anggap premium pertumbuhannya. Ini saya bikin standar diri sendiri ya, tidak ada di buku. 5 bulan, ketemunya 8 kali bobot lahir. Maka saya kategorikan ini standar. Apa bisa untuk bikin bibitan? Bisa. Belum akhir. 9 kali bobot lahir. Kategori super. Contoh 9 kali bobot lahir ya. Misalnya ternak bobot, taruhlah bobot lahir misalnya 4 kilo. Maka dia harus 44 kilo di usia 5 bulan. Ngitungnya 44 minus 4 dibagi 4, dibagi bobot lahir. Sama dengan, ini kan 40 bagi 4, maka ketemu 10 kali bobot lahir. Jadi pertumbuhan, menghitungnya ya betul-betul pertumbuhan. Jangan bobot lahir dihitung, makanya selalu dikurangi bobot lahir. Ini kalau kita nanti masuknya di super breeding. Nah, ini kategori yang kedua, ditinjau dari sisi pertumbuhan. Yang ketiga, postur. Ini udah bagus, pertumbuhan udah bagus, posturnya kayak orang-orang, dek pendek, kaki pendek, ya nggak jadi super. Nah, postur yang kayak apa sih yang dikendaki? Tinggi, panjang, itu persyaratan utama postur, tinggi dan panjang. Kemudian kalau betina, tinggi, panjang, kapuran atau ambing, bagus. Kalau pejantan, kita lihat lagi kaki besar, tinggi, panjang, kaki besar, kepala gede, leher beton. Ini kategori postur. Kemudian testis atau buah pelir menggantung simetris, bukan nempel di badan, Nanti ada kita kupas lagi nanti di materi berikutnya. Kenapa demikian? Nanti kita akan kupas lagi. Jadi menggantung, panjang, simetris, gede. Makanya kalau kontras itu kadang diukur lingkar testis sebagai pemacok unggul kan. Nah ini jadi 3 ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan untuk mencetak super. Bukan hanya wah ini loh calon jumbo, ini bagaimana wong kita nggak tahu pertumbuhan, nggak tahu bobot lahir, kita hanya melihat postur, nggak bisa. Katakan kita tahu umur,
dihadapkan pertumbuhan. Sekarang susah untuk menebak usia ternak dari gigi. Kenapa? Apabila peternak sekarang sudah mengerti semuanya premik untuk pemacu pertumbuhan tulang. Kita ingat, poel umumnya itu kalau itu di peternak-peternak tradisional yang hanya makan hijauan saja, 1,5 tahun baru poel pertama, 2,5 tahun poel kedua, 3,5 tahun poel ketiga, dan 4 tahun ke atas adalah rampas. Sekarang kalau kita sudah mengenal premik, terus makanan kandungan kalsium tinggi, punya saya 9 bulan 10 bulan udah poel. Loh, kenapa demikian? Apa yang berpengaruh premik terhadap poel? Jadi ternak, gigi susu ternak cenderung membesarnya itu hanya di sekitar usia 4-5 bulan itu sudah mentok. Lek gede nih, misalnya katakan ya, kalau besarnya gigi itu tingginya katakan 0,7 mili, lebarnya setengah. Loh, itu nanti sampai ternak itu tua nggak akan bisa membesar. Kita lihat ternak yang sudah poel 3 pasang atau 2 pasang, maka gigi susunya tetap kecil, nggak pernah membesar. Sementara gigi permanennya besarnya bisa 6-7 kali lipat. Nah, kembali lagi hubungannya dengan premik tadi. Umumnya orang yang memakai premik itu pakannya pasti ada pakan penguat. Sehingga pertumbuhan ternak ini sedemikian cepat. Ya contohnya yang ada di dalam itu 5 bulan 52 kilo. Akhirnya rahang ini dia membesar. Giginya tetap. Akhirnya terjadilah penjarangan. Sementara tulang permanen ini terus dipompa oleh kalsium, mineral. Akhirnya gigi permanen ini dengan segera muncul. 9 bulan poel. Jadi susah untuk menebak umur dihadapkan gigi untuk zaman sekarang. Kalau dulu ya, oh poel itu umur sekian. Sekarang susah Pak, tergantung orang ngasih makan. Bukan karena pakanannya keras sehingga gigi epotel, bukan. Jadi karena membesarnya rahang, karena ternak ini bongsor, sementara gigi itu tetap. Akhirnya yang terjadi adalah begitu penjarangan, gigi permanen ini segera muncul. Secara alami demikian. Nah inilah postur terakhir. Postur kita tentunya nyari tinggi panjang. Kalau betina kapuran bagus. Supaya anaknya sih kalau jumbo, dia nyusu itu nggak kesulitan. Nah ini kategori daripada domba super. Jadi kalau domba super kita berusaha untuk tahu umur. Ini kaitannya dengan umur. Kemudian yang kedua dihadapkan dengan pertumbuhan. Hitungannya tadi 8 kali, 9 kali, 10 kali di usia 5 bulan. Kemudian postur seperti yang saya sampaikan tadi. Posturnya berharap tinggi panjang. Kepala gede, lehernya Mike Tyson. Kaki gede, dada lebar. Oke, Pak. Tanya, Pak. Ya. Perihal postur, Pak ya. Ini kan kalau dibilang bibit yang bagus kan panjang, tinggi. Nah, ukuran panjang tinggi itu gimana, Pak ya? Kan, berapa senti? Kita hanya memperkirakan, kita lihat seperti ini. Dibanding dengan yang lain gitu aja. Iya. Kita berapa senti? Saya nggak ada ukuran senti. Tampilan kan kelihatan ternak itu oh panjang. Di usia sekian sudah mencapai 70-80 senti. Ya seperti induan saya sampai 1 meteran. Kalau induan sudah laktasi itu rata-rata 1 meter, Pak.
tingginya, panjangnya. panjangnya. Iya. Karena dengan indukan yang bagus, pejantan yang bagus, tentunya akan menghasilkan yang lebih bagus. Terus perihal skrotum, Mbah, untuk yang jantan. Ya. Perihal skrotumnya. Ya. Nah, itu kan kalau yang bagus kan simetris, Mbah, ya. Ya. Nah, sekarang panjangnya skrotum itu pengaruh nggak, Pak? Apakah harus di bawah lutut atau di atas atau gimana? Enggak, saya intinya menggantung, Pak. Oh, menggantung simetris itu aja. Ya, Pak? menggantung simetris. Kalau berapa senti dari tanah, ini kan kadang tergantung juga tinggi rendahnya ternak. Ya. Betul kan? Ya, ya. Ya, kalau ternak yang katakan jenis merino kan pendek, Pak. Ya. Nah, itu kita berharap menggantung. Itu mepet dengan tanah. Kalau dengan jenis yang sama, Pak, ada Ya. skrotum yang lebih panjang, Wah. satunya lebih pendek, tapi sama-sama menggantung, sama-sama simetris. Ini lebih bagus. Yang lebih menggantung. Oh, yang lebih panjang itu Iya. ya, Pak, ya. Oh. Oke, oke. Karena dia pemacak yang bagus. Dikasih betina berapapun disikat dengan dia dalam waktu singkat. Terus kalau ya punggung lurus itu pengaruh nggak, Pak? Selain kan tadi panjang, panjang, tinggi. Iya. Nah, kalau yang masalah punggungnya lurus, Nah, apa melengkung, apa jadi- isinya cuma Ternak, iya betul Pak Bambang. Punggung itu diharapkan lurus, bawah juga lurus. Ada ternak itu yang perut yang gandol, ini susah. Ternak baru umur 5 bulan, 6 bulan udah perutnya udah kayak gini. Jantan ini ya. ya. Nah, apalagi kalau punggungnya sudah punggung pelana, susah. Kita berharap itu lurus, calon gede. Kemarin ada temen dari ini, nah, yang si nama HR, ini kok bobot sudah 135, tapi kok lurus terus badannya, ya alhamdulillah. Usia 2 tahun kurang sebulan, bobot 135. Posisi badannya masih lurus gini. Perut belum turun. Nah, ini adalah ternak yang bagus. Bakal jumbo. Oke, korelasinya punggung lurus dengan pejantan bagus itu lebih ke apa, Pak? Kuat tulangnya atau ke apa? Ini gini, kalau lurus, apakah bisa untuk kawin? Bisa, nggak ada masalah, nggak ada. Cuman ini nggak bisa gede. Cenderung susah untuk besar. Biasanya membesarnya apa? Oh, kalau Di melengkung. samping. Iya, kalau pelana, punggung Ya, pelana. nah. Punggung pelana otomatis biasanya perut turun. Ya. Ada juga yang lurus, ya, yang lurus atas, bawah sudah gandol. Ini untuk besar sulit. Gemuk dan besar sulit. Pertumbuhan sudah mulai ngadat. Berarti kalau yang lurus itu lebih cenderung mudah bisa besar ya. Masih terus Masih bisa bertumbuh besar ya. terus. Kalau perihal kawinnya sama-sama bisa ya, Pak, ya. Bisa nggak Sama-sama masalah. Bisa ya. Untuk Bisa. bentuk yang bagus memang Iya. lebih bagus yang lurus. Iya, Kalau yang perut yang lurus itu tadi, Pak, korelasinya kemana, Pak? bahwa ini korelasinya bakal gede. Oh, sama juga ya. Masih tumbuh terus. Oh ya. Nanti kalau sudah dia katakan umur 45 tahun, pasti akan begini. Tapi berat badan udah bisa di atas 150. Sama ini, Mbah, perut yang gemuk menyamping itu. Lah ya, Sama. itu yang model-model kayak gini. Punggung pelana ini. Oh, ya. Ini tidak tumbuh naik panjang ataupun naik, sudah tidak. Ke samping. Akhirnya nyamping. Itu lebih karena apa, Bah? Untuk yang ada pelana, ada model Gen. lurus. Gen ya, Bah, ya. Oh, berarti Ya. bibit, katakan kan nanti dapat bibit Dari awal pembibitannya, ya, ya. katakanlah kita Apakah bibitnya kekurangan lurus. kalsiumnya? Oh, bisa juga ya. Bisa juga. Sehingga tumbuhnya tulang punggung tidak mampu menerima beban. Oh, oke, siap. Ya. Jadi bisa dikatakan kalau
pelana ya, itu karena faktor gravitasi lebih tulangnya tidak kuat itu tadi. Bisa dikategorikan kurang kalsium bisa jadi. Karena perut turun ya. Terus jadi nggak beda manusia lah Pak. Kakean longgo. Gua mau nggak mau. Kalau yang kepala besar, leher lebar, itu kategori kan bagus tadi untuk bibit. Lebih ke apa Pak? Arahnya ke kok kepala harus besar. Jadi kepala harus besar, ya namanya postur Pak. Ada juga jantan gede, bagus badannya. Kepala kan ini kepala betina, muncul kecil. Ada. Nah orang masa puas ngelihat kayak gitu. Itu menurun juga nanti Pak? Ya kalau kualitas juga nggak masuk. Kalau saya kualitas udah nggak masuk kepala kecil itu. Ya kan kelihatannya apa ya? Gak seimbang ya? Iya, badannya gede, gagah. Kepalanya kepala betina. Kecil. Terus leher juga kayak gitu Pak? Iya. Kalau leher besar, kepala gede. Ya, kalau kaki kan besar untuk nopang. Wah, kan ngelihat sepintas itu udah tingkat kepuasan di situ sudah ada. Ya. Oke. Nah ini sih menurut cara saya menilai super enggaknya ternak. Ya. Berarti harus tahu recording ya Pak ya? Ya. Kita tidak bisa ketemu tiba-tiba di pasar gede bilang super. Ya itu ya. Banyak di iklan kan. Ya monggo silakan. Kalau misalnya kasusnya kita tidak tahu recordingnya Pak, tahu-tahu kita tahu sudah besarnya ada calon bibitnya, solusinya gimana Pak? Solusinya kalau kita nggak tahu ya, cek gigi dan timbang. Saat itu ya Pak ya? Iya, jadi cek gigi ini kita hanya awar-awar. Kita tahu peternakannya dari mana. Oh dari kampung A. Kalau dia jujur ya, katakan dia jujur, oh dari peternak Pak. Ini misalnya kepada bakul ya. Boleh Pak foto gigi Pak. Kan gitu. Saya selalu menjual, selalu ini Pak. Video, postur. Selalu ini saya ikutkan 3 ini. Untuk memberikan keyakinan pada dan tanggal lahir kalau saya jelas recording tanggal lahir sehingga memberikan keyakinan pada pembeli. Jadi kalau kita nggak tahu, katakan kita beli dari manapun ya monggo, karena kita kan nggak mungkin bisa ngelacak terus ya, setidaknya cek gigi, timbang bobot, video postur. Nah jadi ini kalau kita memang nggak tahu asalnya, ya nggak apa-apa. Oh posturnya bagus, misalnya posturnya bagus. Pak tolong ditimbang. Tapi biasanya untuk ini kelakuan, nggak punya timbangan. Foto gigi, waduh nggak ada tenaga aku. Ya wis, Allahu alam. Monggo terserah pembeli mau lanjut atau mau cari pilihan lain, silahkan. Hanya saya menyarankan ya itu, kalau kita beli kita nggak tahu asal, nggak tahu itu recording pertumbuhan, ya hanya cek gigi, bobot. Nah itu penimbangan sampai 5 bulan saja itu lebih ke apa Pak? Lebih karena habis itu sudah diterima konsumen atau gimana? Kan pengukuran tadi penimbangan. Saya 5 bulan out, 5 bulan keluar dari kandang. Jadi dengan perhitungan 5 bulan itu sudah apa ya, sudah bisa mengatakan, menyimpulkan apa ya, menyimpulkan kategorikan ini ya super gitu ya. Oke, siap. Jadi untuk misalnya untuk calon induk Pak, darah yang mau dikawinkan nanti akan ketemu ketemu materi berikutnya Pak. Wah mantap, siap. Untuk yang ini sudah Pak ini ya? Sudah. Jadi untuk menilai domba super dari 3 kategori ini, bobot lahirnya bagaimana, bukan dari jenis ya Pak ya? Pertumbuhan bagaimana, postur bagaimana. Bukan dari jenis ya? Bukan dari jenis domba ini, domba A, domba B, masnya jenis dorper, domba support. Kalau saya itu Pak, mau buntutnya kayak kucing, mau kupingnya kayak apa itu namanya, kayak gajah, no problem. Yang penting saya di sini Pak.
karena saya menjual bibit untuk pedaging. Saya tidak jual bulu, saya tidak jual kuping, saya tidak jual buntut. Yang saya jual adalah daging. Makanya orientasi saya adalah di... Nah, ada memang peternak yang orientasinya bulu. Ada yang orientasinya kuping. Ada yang orientasinya kepala botak. Ada yang orientasinya ekor tikus. Ada yang orientasinya mata apa? Mata kodok. Ya monggo. Kalau saya, orientasi saya pertumbuhan. Karena saya jual daging. Bibit pedaging. Kalau untuk souvenir monggo kecil-kecilan. Semakin kecil semakin mahal. Itu kan ada kelasnya sendiri, ada speknya sendiri. Untuk seni. Ya. Kalau diarahkan ke jenis domba, Bah, misalnya. Ini kan ada, saya itu mau nyari domba super. Tapi domba yang jenis apa? Itu gimana, Pak? Ya crossing, Pak. Crossing ya. Crossing ini menurut saya masih yang terbaik. Karena sampai saat ini, saya belum ada melihat yang melebihi pertumbuhannya crossing. Andaikan ada, saya pasti berpindah, Pak. Pasti, saya kan tidak mungkin saya mau ketinggalan. Ya. Ada yang lebih bagus pertumbuhannya. Mau apapun itu namanya. Nama bagi saya urusan belakang. Crossing itu contohnya misalnya doper kawin dengan ini, hasilnya crossing. Itu crossing namanya. Supok kawin dengan ini. Ya, tinggal lihat pertumbuhannya. Ya, bukan lebih ke jenis ini, misalnya. Lokal dengan lokal itu kan crossing juga, Pak. Ya. Lokal dengan lokal crossing. Dibanding kita misalnya pelihara full blood. Jadi benar-benar ternak yang full blood lah, misalnya kayak gitu, Pak. Ya, memang ada segmen itu ada sendiri. Iya, pasarnya sendiri ada. Teman-teman yang suka full blood. Nah, monggo. Kalau saya bukan itu, kalau saya sukanya pedaging jumbo. Ya. Karena ujungnya juga jadi sate. Siap. Ya. Oke, siap. Matur suwun, Mbah. Materi ini kita cukupkan sekian dulu ya untuk domba super. Nanti kita lanjut materi berikutnya.